Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fauzi, mahasiswa pasca sarjana ilmu ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini untuk melengkapi tugas dari mata kuliah statistik multivarian bersama Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME, saya akan coba menjelaskan step-step persamaan simultan menggunakan aplikasi Fuse 9. Oke, kita masuk kepada materinya. Persamaan simultan adalah suatu model yang memiliki lebih dari satu persamaan yang saling terkait. Dalam persamaan simultan, variabel dependen atau terikat pada suatu persamaan dapat juga bertindak sebagai variabel independen atau bebas dalam persamaan lain, yang menyebabkan perbedaan antara variabel dependen dan independen menjadi meragukan. Oleh karena itu, suatu variabel dapat memiliki dua peran, baik sebagai variabel dependen maupun sebagai variabel independen. Dalam persamaan simultan, variabel mempunyai hubungan dua arah, misalnya X ditentukan oleh Y dan Y ditentukan oleh X, seperti ini. Y sama dengan variabel X atau X sama dengan variabel Y. Jika variabel tadi mempunyai hubungan dua arah, maka fungsi tidak dapat diperlakukan sebagai model persamaan tunggal, sehingga perlu adanya suatu model yang mencakup permasalahan tersebut. Selanjutnya, variabel persamaan simultan. Penyebutan independen dan variabel dependen tidak tepat lagi jika digunakan dalam model persamaan simultan, karena variabel dependen bisa juga menjadi variabel dependen. Menurut Gujarai tahun 2012, ada dua variabel utama dalam persamaan simultan. Yang pertama, variabel endogen adalah variabel yang nilainya ditentukan dalam model, karena nilai-nilai ini diperoleh dengan memasukkan nilai variabel lain dalam model sebagai akibat adanya hubungan antar variabel. Variabel endogen dianggap stokastik. Jumlah variabel endogen sama dengan banyaknya persamaan dalam model. Yang kedua, variabel predetermined adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh luar model. A. Variabel eksogen. Yang kedua, variabel lat endogen. Bentuk sederhana persamaan simultan seperti ini: variabel endogen Y1 dan Y2, variabel eksogen X1, X2, X3, dan X4. Contoh kasus pada penelitian kali ini yaitu dengan judul Analisis Pembangunan Ekonomi dan Kualitas Lingkungan di Pulau Sumatera. Sedangkan kerangka konseptual penelitian itu konsumsi X1, belanja pemerintah X2, keterbukaan ekonomi X3, industrialisasi X4 dengan Y, pembangunan ekonomi Y1, kualitas lingkungan Y2. Variabel endogen yaitu seperti tadi Y1 dan Y2, eksogen X1, X2, X3, dan X4. Bentuk persamaan simultannya seperti ini. Yang pertama, kita masuk dulu ke uji identifikasi. Permasalahan identifikasi dalam persamaan simultan merupakan hal penting untuk dapat sampai pada proses estimasi parameter dan analisa ekonomi selanjutnya. Untuk mengetahui apakah suatu persamaan dalam persamaan simultan dapat diidentifikasi atau tidak, dapat diuji melalui metode pengujian order condition yang merupakan syarat perlu atau necessary condition, dan rank condition yang merupakan syarat cukup atau sufficient condition. Metode pengujian order condition merupakan prasyarat perlu untuk dapat mengidentifikasi suatu model persamaan simultan. Suatu persamaan dikatakan dapat diidentifikasi manakala persamaan tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut: K besar kurang K kecil atau sama dengan atau besar dari M kurang 1, di mana K besar yaitu jumlah variabel yang ditetapkan lebih dahulu dalam model, K kecil jumlah predetermined variabel dalam persamaan yang diestimasi, M sama dengan jumlah variabel endogen dalam persamaan yang diestimasi. Ketentuan dalam identifikasi suatu model persamaan: jika K besar kurang K kecil besar dari M kurang 1 disebut over-identified. K besar kurang K kecil sama dengan M kurang 1 sama dengan just atau exactly identified. K besar kurang K kecil kurang dari M kurang 1 disebut under-identified. Untuk persamaan pembangunan ekonomi itu seperti ini modelnya. Jadi
4 dikurang 2 besar dari 2 kurang 1, yaitu over identified, maka estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS. Pada persamaan kualitas lingkungan seperti ini, jadi 4 kurang 2 besar dari 2 kurang 1, over identified juga. Selanjutnya, reduce form menurut Gujarati tahun 2012. Dari persamaan struktural dapat diperoleh bentuk persamaan reduksi dan koefisien bentuk reduksi yang berhubungan. Persamaan bentuk reduksi merupakan suatu persamaan yang menjelaskan variabel endogen sebagai fungsi dari variabel predetermined dan galak stokastik. Persamaan reduced form yang terbentuk akan sama banyak dengan jumlah variabel endogen. Persamaan untuk pembangunan ekonomi seperti ini. Selanjutnya untuk kualitas lingkungan seperti ini. Nah, kita masuk ke datanya dulu, kita lihat. Seperti yang dijelaskan tadi, Y1 pembangunan ekonomi, Y2 kualitas lingkungan, konsumsi, X1 belanja pemerintah, X2 X3 keterbukaan ekonomi, X4 industrialisasi. Selanjutnya ini dengan selanjutnya kita masuk ke aplikasi Fuse-nya, file, new, work file, starter type-nya diganti dengan balance panel karena metode kita balance panel. Start date-nya 2015, end date-nya 2018, cross off section-nya 10. Oke. Selanjutnya kita ke quick empty group, lalu kita masukkan datanya terlebih dahulu, copy, kita paste ke sini dengan namanya data groups. Oke, kita simpan data grupnya. Nah, kita selanjutnya quick estimate equation, lalu kita bikin persamaannya Y1 spasi C spasi Y2 spasi X1 spasi X2. Metodenya kita ganti TSLS, lalu kita ke instrumennya dulu, instrumen listnya kita masukkan X1 spasi X2 spasi X3 spasi X4, lalu klik OK. Kita ke freeze dulu, namanya kita ganti persamaan underscore Y1. Oke. Selanjutnya ini masanya dulu, ini kita quick, kembali ke quick estimate equation, kita masukkan dulu persamaannya, yaitu Y2 spasi C spasi Y1 spasi X3 spasi X4. Metodenya kita ganti TSLS, instrumen tadi X1 spasi X2 spasi X3 spasi X4. Oke. Yes. Lalu freeze, kita simpan dulu namanya persamaan Y2. Oke, kita simpan juga. Selanjutnya ini merupakan dari hasil yang kita dapatkan dalam pengolahan datanya. Interpretasi hasilnya yaitu
dapat dilihat di sini variabel kualitas lingkungan atau Y2 itu memiliki arti tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi atau variabel Y1 sebab nilai probabilitasnya besar dari 0,05. Sedangkan variabel konsumsi X1 atau X1 berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi sebab nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Berikut juga variabel belanja pemerintah atau X2, probabilitasnya yang didapat yaitu 0,0002, yaitu kurang dari 0,05, berarti memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya nilai R2 persamaan ini sebesar 0,996499 dapat dilihat di sini. Artinya kontribusi variabel Y2, X1, X2, Y2, X1, X2 di sini terhadap Y1 sebesar 99%, 99,65%. Sedangkan sisanya sebesar 0,35 ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y. Selanjutnya, untuk interpretasi hasil variabel Y2, yaitu variabel pembangunan ekonomi Y1 probabilitasnya lebih dari 0,05, artinya tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya, keterbukaan ekonomi atau X3 memiliki nilai probabilitas yang kurang dari 0,05, berarti memiliki berpengaruh signifikan. Selanjutnya, X4 di sini memiliki hasil 0,96, berarti di atas lebih besar dari 0,05, berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan atau Y2. Dan nilai R2-nya di sini sebesar 72,65%. Artinya kontribusi variabel Y1, X3, X4 terhadap variabel Y2 artinya kontribusinya sebesar 72,60%, sedangkan sisanya sebesar 27,35 ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y2. Sekian dari penjelasan kali ini. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.